Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan yang ada di gereja maupun ada di rumah. Kita bersyukur kalau kembali pagi ini kami ada tempat ini semua itu karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita dari sini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan, kita bersorak-sorai untuk Tuhan, kita memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya, Yesus terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Bapa. Karena hanya Engkau yang layak Tuhan disembah, dipuji Bapa. Biar Tuhan lewat setiap pujian kami Tuhan, Engkau diagungkan Tuhan, Engkau dimuliakan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang begitu sempurna bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena
kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Dan kami terima Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan kasih yang begitu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu Bapa, kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami boleh layak menyembah. Kami boleh layak Tuhan mengagungkan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku. Apa yang takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Iya Ramas. Glory Jesus. Iya Ramas. Glory Jesus. Oh kami bersyukur Iya Ramas. Tuhan. Oh sakaya Iya, Ramas. labaya labaya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih. Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Semua karena pertolongan-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami percaya pagi hari ini Tuhan. Lewat ibadah kami Tuhan, kami rindu diberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ya Ramas, ya Ramas, ya Ramas, ya Ramas. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan, memberkati ibadah kami Tuhan. Baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon urapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pujian sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, dan alat musik yang dipakai sebagai kolektan sambutan. Biarlah ibadah kami, ibadah yang diberkati oleh Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau boleh hadir, Tuhan menyertai dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pakai hamba-Mu Tuhan, biar lewat pengurapan daripada Engkau Tuhan, Engkau boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu kepada kami jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga kami boleh menerima berkat yang datang daripada Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Kami ini terus memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau layak kami tinggikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Patahkan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan. Apa dari kuasa roh kegelapan kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau beracara, Engkau boleh hadir Tuhan, Engkau berotoritas pagi hari ini Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan.
Dan kami akan melanjutkan Tuhan pujian kami, pengagungan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti secara live streaming di rumah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan karena kasih kebaikan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, jangan takut, meskipun musuh di depan kita, rintangan ada kita, buat Tuhan Yesus selalu ada dalam kita, amin. Dia selalu bersama kita, dia selalu menolong kita, amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian, meskipun musuh di depan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ada jiwa, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyang, takkan pernah goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Kita bersyukur sungguh luar biasa pujian ini, bahwa Allah sumber segalanya bagi kita ya. Sumber kemenangan. Jadi tak pernah kita takut kepada apapun, kan percaya bahwa ada Yesus bersama kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita buka hati kita fokus kepada firman Tuhan pagi ini. Percaya bahwa firman akan memberikan kami, setiap kami berkat yang luar biasa pagi ini. Terima kasih Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Bapak. Kami tahu Tuhan pagi ini Engkau siapkan berkat Tuhan lewat firman-Mu yang luar biasa buat jemaat tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Oh, terima kasih Bapak. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya Tuhan. Lewati segala Tuhan masalah, kami percaya Yesus. Ada waktu yang Tuhan berikan yang terbaik buat kami Bapa. Kami percaya. Kami percaya Yesus, Engkau pulihkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semua kebaikan yang kami percaya lewat segala masalah Tuhan. Kami percaya ada kebaikan yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pujian ini boleh mengingatkan kami Bapa, apapun Kau izinkan terjadi Tuhan, Tuhan punya rencana yang baik lewat segala yang terjadi bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima kasih Tuhan. Kau Allah yang memberikan kami kemampuan, kekuatan menghadapi setiap percobaan, setiap masalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kami. Amin, amin. Dan rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Dan kami terlalu percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, semuanya mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Ajar kami untuk tetap percaya, untuk tetap berserah dan yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang membentuk kami, Tuhan yang merendah hidup kami, sehingga kami semakin menjadi emas yang murni, yang sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu kami boleh memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan buat kami pagi hari ini. Baik umat-Mu yang ada di gereja maupun yang di rumah, kami semua menikmati lawatan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, hari ini berkat-Mu lewat firman-Mu akan tercurah atas kami. Kami siapkan hati kami, pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, tema kita hari ini satu tema yang sungguh memberi motivasi, mendorong kita, yaitu teruslah bergerak maju. Ini tema yang sungguh sangat luar biasa buat kita. Saudara, saya mau mengajak kita melihat satu gambar. Ini saudara, ada dua jenis binatang. Yang pertama itu ada kanguru. Lalu yang satu itu burung kasuari. Dua-duanya burung ini punya sifat yang sama. Ada yang tahu? Burung ini dipakai, dua binatang ini dipakai untuk lambang satu negara, yaitu negara Australia. Coba ya, ini lambang negara Australia. Kalau kita kan punya lambang Garuda kan. Tuhan Yesus ada di hati, Garuda di dadaku, gitu kan. Kalau Tuhan Yesus ada di hati, tapi kalau Garuda di dada kan, karena biasanya ditaruh di jadi logo di sini. Saudara, kenapa bangsa atau negara Australia memakai lambang dua binatang ini? Karena ternyata binatang ini sama-sama punya sifat yang sama. Dia tidak tahu jalan mundur. Yang tahu buat binatang ini, baik kanguru maupun burung kasuari, yang tahu dia berjalan maju terus. Ini luar biasa, binatang yang luar biasa. Makanya kenapa negara Australia pakai lambang ini, karena berpikir bahwa sebagai negara harus maju, jangan mundur. Saudara, sebagai orang percaya pun kita harus punya kerinduan yang seperti ini, amin. Kita harus terus bergerak maju. Paling tidak kita nggak boleh berpikir untuk mundur. Yang setuju katakan amin. Kita tidak berpikir untuk berhenti dan mundur dari pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, apapun tantangan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita harus terus maju. Amin. Ini kerinduan, tapi ini juga komitmen kita. Saudara, Tuhan meminta kita supaya kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Kita harus terus memandang kepada Tuhan, karena itu teruslah bergerak maju bersama dengan Tuhan. Ingat, kita nggak sendiri kan? Tuhan bersama dengan kita. Dia Immanuel. Alkitab katakan dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan buat kita. Saudara, dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14, ayat ini sudah sering dan kemarin juga kita bahas. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk melupakan masa lalu dan bergerak maju di dalam Tuhan. Mari kita baca Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di
hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Ada banyak pengalaman masa lalu, ada banyak kejadian peristiwa yang dihadapi baik oleh Rasul Paulus juga buat jemaat di Filipi. Kita tahu gereja mula-mula, jemaat mula-mula tidak mudah. Saudara, kalau kita hari ini menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan dalam kita mengiring Tuhan, jemaat mula-mula itu lebih mengalami penderitaan. Ada hal-hal yang mereka hadapi, ada pergumulan yang mereka hadapi. Tapi Rasul Paulus berkata, dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Rasul Paulus ingin memberikan nasihat kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita untuk apa? Untuk kita tetap memandang ke depan. Mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita harus bergerak maju. Amin. Amin. Amsal 4 ayat 25 sampai 27 saya akan bacakan. Dalam kitab Amsal pun firman Tuhan menasihatkan kepada kita. Amsal 4 ayat 25 sampai 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tuhan katakan lewat kitab Amsal, Salomo dia berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan. Kenapa firman Tuhan mengarahkan kita untuk memandang ke depan? Karena kita sebagai umat Tuhan, kita harus terus bergerak maju. Dan untuk bergerak maju, kita harus fokus pandangan kita ke depan, betul? Betul? Tatapan kita ke depan. Kita tidak dipusingkan dengan tantangan sehingga kita mulai tergoda untuk memandang ke kanan, ke kiri, bahkan memandang ke belakang, melihat kembali, menoleh ke belakang. Ketika Tuhan berkata kepada keluarga Lot, ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan, betul ya? Tuhan katakan kepada apa? Tinggalkan Sodom dan Gomora dan terus lari, jangan menoleh ke belakang. Dan ternyata istri Lot, dia tergoda dengan kehidupan masa lalunya di Sodom dan Gomora. Yang begitu menyenangkan mungkin menurut istri Lot. Sehingga akhirnya dia menoleh ke belakang. Dia lihat harta bendanya, semua masa lalunya. Dan apa yang terjadi? Lot mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Dia jadi tiang garam. Dia menjadi patung. Saudara ini kasih Tuhan, itu artinya Tuhan ingin berkata kepada kita, kalau kita ingin mengalami sesuatu yang baru, kita ingin melihat hal-hal yang baru, yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, kita harus terus bergerak maju. Amin. Banyak orang yang terlalu banyak hidup dengan beban masa lalunya, sehingga tidak dapat move on atau bergerak maju, sehingga kita tidak mencapai sasaran. Kalau kita ingin mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus, ingat, saya mengatakan kalau hari ini kita dipanggil menjadi anak Tuhan, itu adalah panggilan yang mulia, betul? Itu anugerah, amin. Tidak semua orang mengalami anugerah Tuhan. Ada banyak orang, disampaikan firman Tuhan berulang kali pun, kalau belum anugerah, tidak terbuka hatinya, betul? Artinya kalau hari ini kita ada menjadi umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, itu anugerah Tuhan, amin. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Tadi katakan pujian tadi, kasih yang sempurna telah kita telah terima. Itu anugerah, itu kasih karunia. Dan kita harus terus berpikir bahwa kalau kita sudah menikmati kasih karunia, kita harus terus bergerak maju. Ada banyak orang percaya tidak dapat bergerak maju karena menyesali keadaan di masa lalu. Sehingga apa yang Tuhan sediakan di depan tidak dialaminya. Saya kasih contoh juga. Seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel di dalam konteks perjanjian lama. Tuhan itu sebenarnya sudah merancangkan tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu bicara berkat Tuhan, amin. Itu bicara rancangan Tuhan yang luar biasa buat bangsa Israel. Tapi di tengah-tengah tantangan,
menghadapi padang gurun, kesulitan. Bahkan ketika mereka baru saja lari dari tanah Mesir, mereka harus diperhadapkan musuh yang coba ingin menghancurkan dan membinasakan. Apa yang terjadi? Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Musa. Musa berkata apa? Emangnya enggak ada kuburan yang indah di Mesir? Sehingga engkau bawa saya dari Mesir ke tempat di padang gurun. Dan bahkan mereka berpikir untuk kembali. Mereka berkata di Mesir lebih enak. Padahal mereka tahu di Mesir itu mereka kerja bakti, betul? Mereka harus bekerja keras. Mereka harus jadi kuli, diperbudak oleh orang-orang Mesir. Tapi ketika ada tantangan, mereka lupa bahwa Tuhan sudah berjanji. Tuhan janjinya bahwa aku akan mempersiapkan tanah perjanjian buat mereka. Mari kita mau sebagai umat Tuhan yakin di depan sana Tuhan siapkan sesuatu yang dahsyat, amin. Sesuatu yang baru, ada janji Tuhan buat kita. Ada berkat Tuhan buat kita. Kita tidak boleh lagi melihat ke belakang, menoleh ke belakang kepada apa yang mungkin dulu rasakan kita. Wah dulu kok sepertinya enak. Enggak saudaraku, saya yakin di depan lebih enak. Tidak ada masa depan di masa lalu. Paham? Tidak ada masa depan di masa lalu. Tidak ada masa depan yang indah di masa lalu. Selalu yang indah itu selalu ada di depan. Amin. Kita percaya bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari besok akan lebih baik dari hari ini. Yang setuju katakan amin. Kita tahu di depan sana kalau kita ikutin rancangan Tuhan bergerak maju terus. Di depan akan lebih baik Tuhan siapkan buat kita. Karena Tuhan berjanji apa? Tuhan akan mengangkat kita dan tidak pernah akan turun. Berkat Tuhan itu akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Janji Tuhan juga seperti itu, semakin lebih baik. Dan itu rancangan Tuhan buat kita. Makanya jangan pernah berpikir, masa lalu lebih baik, enggak. Ada lagunya kan, masa lalu biarkan apa? Masa lalu, betul ya? Nggak tahu saya lagu, tahu pernah dengar sedikit tapi kelihatannya begitu. Masa lalu biarkanlah masa lalu. Biarkan masa kini dan masa akan datang itu yang menjadi tanggung jawab kita. Amin. Tuhan ingin kita apa? Bergerak maju, katakan bergerak maju. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk terus bergerak maju? Ini pertanyaan yang akan kita renungkan hari ini. Kenapa kita harus terus bergerak maju? Yang pertama saudaraku, kenapa Tuhan mau kita bergerak maju? Karena Tuhan mau agar kita mengalami hal-hal yang luar biasa atau supranatural. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sesuatu yang baru, sesuatu yang dahsyat di depan sana Tuhan siapkan buat kita. Pernah enggak berpikir bangsa Israel ketika di padang gurun mengalami mujizat demi mujizat, hal-hal yang supranatural. Amin. Ketika mereka kelaparan, Tuhan kirimkan mana. Ketika mereka ingin daging, Tuhan kirimkan apa? Burung puyuh, betul? Ketika mereka kekurangan air, Tuhan bisa menyuruh memerintahkan batu mengeluarkan air. Amin. Karena Tuhan mau. Kenapa Tuhan mau kita maju? Supaya kita mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Mari kita coba buka Kejadian, Keluaran pasal yang ke-32 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saudara, dalam firman Tuhan Keluaran pasal yang ke-32, kita tahu pengalaman daripada Yakub. Yakub dia lari dari keluarganya dan dia terus berjalan sendiri, dan dalam kondisi seperti itu dalam Keluaran 32. Kejadian, yang minta maaf itu Kejadian 32. Saya salah, Kejadian 32. Ayat 1 sampai 2. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Saudara, kalau kita melihat, saya kasih tanda berbeda itu, Yakub melanjutkan perjalanannya.
Kita tahu Yakub tidak mudah ketika dia meninggalkan keluarganya untuk terus berjalan maju kepada Allah yang Tuhan siapkan buat Yakub. Kita tahu Yakub adalah gambaran Israel, betul? Nama Yakub nanti diubah menjadi Israel. Kita tahu tidak mudah, tapi Tuhan mengajak Yakub. Ada banyak pengalaman yang Yakub alami. Kita tahu Yakub tidak mudah, pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman yang tidak mudah, tapi dikatakan di sini Yakub tetap terus melanjutkan perjalanannya. Dan kita tahu saudaraku, ketika Yakub melanjutkan perjalanannya, Tuhan izinkan dia bertemu dengan apa? Malaikat-malaikat Allah. Melihat hal-hal yang supranatural terjadi atas Yakub. Saya yakin ketika kita mau maju dalam Tuhan, kita maju di dalam Tuhan, maju dalam rancangan Tuhan, percayalah Tuhan sedang siapkan kita mengalami pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Saudara, Yakub dapat bertemu dengan malaikat karena Yakub bergerak maju. Ketika Yakub mundur dan melihat ke belakang, Yakub tidak akan mengalami perjumpaan-perjumpaan yang dahsyat dengan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita maju udah sama dengan Tuhan. Kita melaju dalam melayani Tuhan di depan sana. Ada pengalaman-pengalaman yang supranatural yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Amin. Yakub melanjutkan perjalanannya, maka dia bertemu dengan malaikat. Malaikat adalah makhluk yang supranatural. Oh, tidak mudah ketemu dengan malaikat. Siapa di sini yang pernah ketemu malaikat? Itu anugerah kalau kita bisa mengalami perjumpaan dengan malaikat. Tapi kita tahu di situ Yakub melihat, Yakub manusia yang supranatural, yang natural, yang alami. Tapi dia bisa melihat malaikat yang supranatural. Artinya dia diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang dahsyat. Jika kita ingin mengalami hal-hal yang supranatural atau mujizat, kita harus terus bergerak maju. Amin. Saudara, Tuhan mau kita mengalami hal yang luar biasa. Itu soalnya Tuhan gak mau kita diam, bahkan stagnan, berhenti di tempat kita, bahkan kita mundur. Yang Tuhan mau kita terus maju karena Tuhan mau setiap kita maju, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita tahu dalam Lukas pasal 8, mari kita akan lihat. Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Satu saat ketika Tuhan Yesus selesai, kita tahu di pasal 8 ini, dia ada di satu tempat yang namanya Kapernaum. Dan di sana dia melakukan banyak mujizat. Dia menyembuhkan, kita tahu kalau kita melihat mundur ke belakang, menyembuhkan hamba di perwira di Kapernaum pasal 7. Ada banyak hal dia menyembuhkan orang yang, anak muda yang dinain, ada mujizat. Dan kita tahu saudaraku ketika sampai di situ, ternyata Tuhan mengajak murid-muridnya tidak puas dengan pengalaman yang mereka sudah alami. Lalu Yesus berkata, ayo kita bertolak ke seberang. Ternyata yang dituju adalah satu tempat yang namanya Gerasa. Saudara, dan kita tahu di Gerasa ada orang yang sakit, dikuasai oleh kegelapan, betul? Legion menguasai dia. Dan ternyata Tuhan mau murid-muridnya pergi ke sana. Karena di sana ada orang yang butuh pertolongan, ada orang yang perlu mengalami mujizat Tuhan. Memang saudaraku, ketika kalau kita melihat dalam pasal 8 ini ayat yang ke-22, ketika Tuhan mengajak mereka maju ke depan tidak mudah. Pasal 8 ayat 22 di situ, Tuhan izinkan ketika mereka bertolak ke seberang, di danau itu mereka mengalami yang namanya angin ribut, ada badai menghadap mereka. Memang saudaraku ketika kita bergerak maju sepertinya tidak mudah. Tapi percayalah, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kalau ada masalah berarti Tuhan mau buat mujizat. Yang setuju katakan amin. Amin. Percayalah, Tuhan izinkan mereka ke sana. Saya mau tanya, tahu nggak
Tuhan ketika menyuruh muridnya bertolak ke seberang, bahwa mereka akan menghadapi badai. Dan kita tahu kan ketika Yesus kan ikut sama-sama dengan mereka. Cuma Yesus tidur. Saya mau katakan, apakah Yesus tahu ketika mereka di perahu, mereka akan menghadapi badai, Yesus tidur karena enggak tahu? Enggak, Yesus tahu. Dan ternyata saudaraku, yang membuat badai itu tertolong adalah ketika akhirnya mereka berdua berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dan ingat, Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kalau kita terus bergerak maju, emang saudaraku, ada kalanya Tuhan izinkan banyak tantangan, kesulitan, ada badai. Tapi percayalah, Tuhan mau kita maju supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Supaya kita mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat saudaraku, pasal 8 ayat yang ke-26, saya akan bacakan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa, terletak di sebelah Galilea. Dan kita lihat sana setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak mengenal di dalam rumah tetapi tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ternyata Tuhan itu punya maksud di depan sana ada orang yang perlu ditolong. Itu alasan yang kedua. Kenapa Tuhan mau kita bergerak maju? Tuhan mau hidup kita semakin berdampak dan menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Saudara, Tuhan mau kita maju supaya hidup kita semakin berdampak. Karena ingat, di depan sana ada banyak orang yang butuh pertolongan. Ada banyak orang yang butuh dilepaskan, dibebaskan. Saudara, sebagai umat Tuhan, kita harus punya kerinduan itu. Tuhan mau kita maju dalam pelayanan, dalam kapasitas kita. Semakin kita mengasihi Tuhan karena kita tahu Tuhan mau hidup kita semakin dipakai menjadi berkat. Amin. Tuhan gak puas saja sudah menyembuhkan perwira di Kapernaum, anak yang muda yang sakit yang dibangkitkan di Nain, tapi Yesus katakan, ayo kita bertolak ke seberang. Artinya, mari kita melanjutkan perjalanan. Ayo kita terus maju. Karena ingat, di depan sana ada banyak orang-orang yang membutuhkan kasih dan lawatan Tuhan. Ketika Tuhan mengajak kita untuk maju, karena Tuhan mau supaya hidup kita semakin berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau bukan hanya kita mengalami perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang supranatural, tapi Tuhan mau bahwa hidup kita dirancangkan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan mau kita terus maju. Saudara, itu yang kita bisa lihat. Tuhan mau mengajak murid-muridnya untuk terus bergerak maju, bertolak ke seberang. Karena Yesus tahu di seberang, di depan sana, ada orang Gerasa yang perlu ditolong dan disembuhkan. Saudara, hal yang paling memuaskan dan menyenangkan buat kita, ketika kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ketika kita bisa menolong orang yang terikat, terbelenggu. Kita tahu saudaraku, ini orang Gerasa, tinggalnya juga nggak di rumah, tinggalnya di kuburan. Dia sudah lama terikat oleh kuasa kegelapan. Dan Tuhan tahu itu. Dan Tuhan mau pakai murid-muridnya bersama-sama pergi ke seberang. Supaya murid-muridnya sungguh melihat bahwa mereka bisa jadi dampak bagi orang-orang yang mengalami ikatan, mengalami sakit penyakit. Dan Tuhan mau juga kita sebagai umat Tuhan hari-hari ini, Tuhan mau kita maju. Tidak ada pikiran buat kita mundur. Minta maaf. Waktunya kita harus jadi orang Kristen yang dewasa. Betul? Yang tidak mudah berhenti, kecewa, mundur. Lalu rasanya ini bukan waktunya lagi. Saudara, saya kemarin ikut doa WPA, World Prayer Assembly. Saya melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan sudah menubuatkan. Kita tahu nanti tahun 2033 ya. Itu adalah ulang tahun tepat 2000 tahun setelah Yesus
Yesus dibangkitkan. Karena kita tahu Yesus melayani 30 tahun, 3 tahun dia melayani dan dia mati di tahun 33 Masehi, betul? Matinya tanggal 33 Masehi tahunnya, dibangkitkannya juga tahun itu, betul? Artinya kalau di tahun 33 sampai 2003 itulah 2000. Dan orang-orang hamba-hamba Tuhan menubuatkan itu akan ada masa di mana penggenapan janji Tuhan. Artinya kalau kita hitung sekarang 2000 berapa? Waktunya tinggal 11 tahun lagi. Sangat singkat buat kita. Sangat singkat untuk bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Kita tidak lagi main-main. Jangan jadi orang Kristen yang minta maaf hanya karena masalah kecil kita kecewa dan mundur. Buat kita anak-anak orang-orang Kristen hari-hari ini tidak ada. Mari kita belajar seperti kasuari dan apa tadi? Kanguru. Berpikir kita nggak ada istilah mundur, tapi maju terus, amin. Apapun tantangan, kalau namanya sesuatu yang disampaikan lewat firman Tuhan dan itu mungkin menyinggung kita, itu biasa. Harusnya bersyukur kalau Tuhan ingatkan kita, amin. 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 Itu berarti Tuhan mengasihi kita, amin. Nggak ada lagi anak-anak Tuhan hari-hari ini yang hanya karena firman Tuhan tersinggung lalu mundur, lalu meninggalkan Tuhan. Nggak ada lagi berpikir seperti itu. Mari kita maju, karena apa? Itu berarti Tuhan mengasihi kita. Supaya kita terus berubah, lupakan masa lalu kita dan kita maju. Karena Tuhan mau kita mengalami hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kita berdampak lebih lagi. Di depan sana ada banyak jiwa-jiwa. Kita tahu saudaraku, ada banyak hamba Tuhan menubuatkan. 11 tahun ini akan ada masa penuaian yang luar biasa. Dan kita harus mempersiapkan diri. Kita adalah penuai, amin. Saya bersyukur karena ternyata tema nasional BKRI itu sesuai dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan di berbagai negara. Ini waktunya penuaian besar terjadi. Multiplikasi jiwa-jiwa terjadi. Dan saya mau kita terus bergerak maju. Jangan mundur. Dan ingat, memang ada banyak tantangan. Kita harus melewati badai, ada angin ribut. Tapi percayalah, kalau bersama dengan Tuhan, kita tahu ada mujizat Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau Tuhan izinkan, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Menolong kita. Dan itu yang Tuhan katakan buat kita. Saudara yang kasih Tuhan. Lalu pertanyaannya buat kita, saudaraku. Bagaimana kita bisa bergerak maju? Kalau kita ingin bergerak maju, alami hidup bersama dengan Tuhan. Kita harus dapat membedakan hidup kita sebelum bersama dengan Kristus dan sesudah bersama dengan Kristus. Akan ada bedanya kan? Saudara, yakinlah bahwa kalau kita hidup bersama dengan Kristus, itu berbeda ketika kita hidup jauh dengan Kristus. Ketika kita dekat dengan Kristus, kita melihat, kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan biarlah itu yang memotivasi kita untuk kita terus maju. Saudara yang kasih Tuhan, jangan mengatakan bahwa ikut dan tidak ikut Tuhan adalah sama saja. Padahal sebenarnya hidup mengikut Tuhan itu sangat jauh berbeda. Kalau kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan, rasakan betul kita mengingat kebaikan Tuhan, saya yakin kita tidak pernah akan berpikir meninggalkan Tuhan. Kita nggak pernah akan berpikir mundur dari Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu luar biasa atas hidup kita. Pertolongan Tuhan atas hidup kita itu luar biasa. Anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Makanya alami hidup bersama dengan Tuhan. Berjalanlah terus dan bergerak maju bersama dengan Dia. Hidup jadi indah. Dan masa depan itu lebih indah apabila kita terus bergerak maju dan berjalan bersamanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenananmu yang teguhkan hati. Percayalah kalau kita berjalan sama Tuhan, Tuhan tetap terus membuat hari-hari yang kita lewati terasa indah. Amin. Walaupun kita tahu kadang-kadang Tuhan izinkan badai, kesulitan. Tapi seperti firman Tuhan mengatakan selalu indah pada waktunya. Jika kita mengalami hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka hal itu akan memberikan dorongan motivasi untuk kita agar semakin hidup lebih maju, lebih lagi dalam kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bergerak maju bersama dengan Tuhan? Lupakan masa lalu yang buruk. Jangan ingat-ingat lagi.
Saya sering katakan, jangan ingat-ingat yang dahulu. Ingat, tidak ada masa depan di masa lalu kita. Tadi saya katakan. Jangan terburuk dengan masa lalu, tetapi fokuslah dengan masa depan kita. Kita tidak pernah akan bisa melihat masa depan jika kita tidak bergerak maju. Ingat, yang lalu tidak bisa diubah, betul? Betul? Betul enggak? Kita menyesal, kita pikir masa lalu, itu enggak bisa diubah. Yang sekarang kita pikirkan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Itu yang harus kita fokuskan. Melupakan masa lalu, terutama hal yang buruk, bukan berarti segala masa lalu kita, melainkan pengalaman-pengalaman buruk yang bisa menghentikan langkah kita. Kadang-kadang saudaraku, yang bisa menghentikan langkah kita untuk maju adalah kadang-kadang kita merasa bersalah dengan hidup kita. Kita ingat masa-masa yang buruk yang kita alami, sehingga itu menghantui kita, sehingga kita nggak mau maju. Ada rasa bersalah, mau melayani berkata, kayak begini, saya begini. Saya mengatakan hari ini, kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan sudah selesaikan, Tuhan sudah ampuni semuanya. Jangan lagi lihat masa-masa yang buruk yang lalu, tapi pandang Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Amin. Amin. Saya rindu ini menjadi fokus kita. Fokus ke masa depan yang ketiga. Kita harus punya sasaran bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Saudara, Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa karena pernah melihat negeri Kanaan. Kan kita tahu Yosua diizinkan jadi pengintai, betul? Dan itu anugerah Tuhan. Dia mengintai masa depan, tanah perjanjian. Musa belum melihat. Bahkan akhirnya juga Musa gagal untuk menginjak tanah perjanjian. Dia hanya melihat dari jauh, betul? Dan itu memang anugerah Tuhan juga. Sudah tua umurnya tapi dia bisa melihat dari jarak jauh tanah perjanjian. Itu adalah kemurahan Tuhan buat Musa. Karena kesalahan dari Musa. Tapi kita tahu Yosua diizinkan. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Yosua itu diizinkan jadi pengintai. Dan ketika dia menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, kita tahu Yosua tidak mudah, banyak tantangan. Mau masuk aja harus lewati yang namanya Sungai Yordan, betul? Ada tembok Yeriko, ada banyak bangsa-bangsa yang mencoba menghancurkan, menghalangi Yosua dengan bangsa Israel masuk, maju terus bergerak, menikmati tanah perjanjian. Tapi ternyata yang dipikirkan oleh Yosua adalah dia melihat tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Sehingga itu tidak membuat Yosua terpengaruh dengan tantangan. Bahkan ketika 10 pengintai yang mengatakan, wah bangsa yang di sana itu besar-besar menakutkan. Yosua dan Kaleb enggak. Kita punya Tuhan yang berperang buat kita. Saya yakin ketika kita fokus ke depan sana, saya yakin Tuhan berikan iman buat kita. Untuk kita yakin bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita. Tugas kita hanya melangkah maju saja, amin. Amin. Pandang ke depan, lihat. Di depan sana Tuhan siapkan. Dan kalau Tuhan berjanji, yakin Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Dia pasti genap di dalam hidup kita. Sesuatu yang baru, sesuatu yang dahsyat. Mujizat demi mujizat, hal-hal yang dahsyat akan Tuhan buat. Apa yang dialami oleh Yosua. Dia sebagai seorang yang muda. Ada ketakutan. Tapi Tuhan janjikan, jangan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati dan kecut. Dan ingat, engkau akan dibuat berhasil. Tuhan yang akan buat berhasil. Yang penting kita maju saja, melangkah dengan iman. Pandang ke depan dan lihat. Tuhan siapkan yang terbaik buat hidup kita. Amin, saudaraku. Kita harus menyiapkan diri untuk mencapai masa depan kita di mana perubahan-perubahan yang begitu cepat. Dan kita juga harus siap diubahkan oleh Tuhan. Tuhan meminta kita supaya mengarahkan diri kepada Tuhan. Karena itu teruslah bergerak maju bersama dengan Tuhan. Alami Tuhan dalam hidup kita. Lupakan masa lalu yang buruk. Dan arahkan hidup kita ke depan. Paulus katakan lupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan kepada Tuhan. Dan ingat di depan sana ada hadiah yang Tuhan siapkan buat kita. Ada janji Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita. Ada hal yang supranatural. Melampaui apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Itu yang Tuhan siapkan buat kita. Siap bergerak maju? Amin. Saya rindu tidak ada istilah
Nanti para pelayan-pelayan Tuhan berkata, aduh Pak Beni saya mundur dulu ya. Enggak. Saudara, kita tetap maju. Bahkan semakin tahun semakin akan lebih maju lagi. Semakin bergerak maju. Semakin maju lagi. Semakin maju. Mari kita jadilah anak-anak Tuhan yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Ingat Tuhan mengasihi kita. Ketika Tuhan menegur kita, Tuhan mengingatkan kita. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Jangan pernah kecewa. Hanya gara-gara kita diingatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya, kita tersinggung, kita mundur, kita pundung, lalu berpikir, "Lah, ngapain? Wah, itu pasti buat saya itu." Saudara, kalaupun buat saya bersyukur, karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Amin. Masih ingat khotbah minggu yang lalu? Jangan simpan apa? Sampah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengajak kita nyanyikan pujian, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, Selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Mari sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, Selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. katakan lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dalam, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. saudara. Suatu saat ketika murid-muridnya menangkap ikan dan semalam-malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan Tuhan hadir di sana dan berkata, maju lebih dalam lagi dan tebarkan jalamu lebih dalam lagi. Dan mereka taat dengan apa yang Tuhan mau. Mereka tidak berpikir kegagalan semalam-malaman yang mereka alami, tapi tetap mereka lakukan untuk maju lebih dalam lagi dan menebarkan lebih dalam lagi jala itu. Dan kita tahu ada mujizat Tuhan terjadi. Ada banyak ikan-ikan yang ditangkap. Saya percaya kalau kita maju, mari kita maju karena kita tahu bahwa Tuhan siapkan mujizat di depan sana. Amen. Tuhan siapkan berkat buat kita. Amin. Tuhan siapkan ikan-ikan itu bicara jiwa-jiwa buat kita. Kalau kita maju, saya yakin Tuhan mau kita berdampak sehingga ada banyak jiwa kita persembahkan buat Tuhan. Ini waktunya buat kita. Tidak lagi memikirkan hal-hal yang sepele yang akan membuat kita mundur, kita kecewa dan kita berhenti dari kita mengiring Tuhan. Tapi Tuhan mau kita fokus ke depan dan lihat apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, dan lihat Tuhan siapkan berkat dan mujizat buat kita. Mungkin kita gagal, tapi ingat ketika kita maju, Tuhan siapkan keberhasilan buat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang ini pujian yang menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu di depan sana ada berkat Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, Selalu berada di dekat-Mu. haleluya, Dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
Katakan satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Haleluya. Selalu berada di dekatmu. Haleluya. Senap hati, Dengan segenap jiwa ku menanti. di hadirat. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari Segala yang ada. lebih dalam. Lagi, ku cinta Kau, Yesus. Mari kita mau berkata kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan, katakan lebih dalam, lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Haleluya. Lebih dari Segala yang ada lebih dalam. lagi, ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Tuhan, ini menjadi doa dan kerinduan kami. Kami mau terus maju lebih lagi, lebih dalam lagi dalam kami mengiring Engkau, melayani Engkau dalam segala hal. Kami mau semakin mengasihi Tuhan, karena kami tahu Tuhan merancangkan masa depan yang terbaik buat kami. Tuhan ingin kami maju karena kami tahu Tuhan merindukan kami boleh mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, yang supranatural Tuhan siapkan buat kami. Mujizat demi mujizat Tuhan siapkan buat kami. Walaupun kami tahu tidak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak badai yang kadang-kadang kami harus hadapi. Tapi kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Dan kuasa-Mu dahsyat ajaib buat kami. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mau memakai hidup kami, sehingga hidup kami semakin berdampak bagi banyak orang. Di tengah-tengah Tuhan tempatkan kami di lingkungan kami. Ada banyak jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan, supaya kami semakin maju dan melihat bahwa Tuhan pakai kami, sehingga hidup kami semakin berdampak bagi banyak orang. Ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Sama seperti orang yang gerasa Tuhan, yang mungkin terikat oleh kuasa kegelapan. Kami mau hidup kami jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sehingga kami mau terus maju dan kami yakin Tuhan memilih kami untuk kami menjadi terang dan garam, menjadi dampak di tengah-tengah. Tuhan, kami ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa umat Tuhan tidak lagi berpikir untuk mundur, tidak lagi berpikir untuk meninggalkan Engkau. Tapi kami mau terus memandang kepada Tuhan dan terus maju di dalam Tuhan. Bahkan semakin meluap-luap dan bergairah akan Tuhan. Lebih lagi kami lebih dalam mau dekat dengan Tuhan. Setia lagi kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup bersama dengan Tuhan begitu indah. Indah kami boleh melayani Tuhan. Indah ketika kami hidup berlangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan itu tertanam terus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk. Luar biasa, luar biasa dahsyat ya. Amin. Siap bergerak maju? Mari jemaat, saya mengajak yang siap bergerak maju dan tetap fokus ke depan. Mari katakan haleluya, haleluya. Yang semangat haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, luar biasa. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di gereja diberkati. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing juga tidak kalah diberkati luar biasa dahsyat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap jemaat di tempat ini bahwa kita harus tetap fokus ke depan, pandang kepada Tuhan. Amin. Lupakan masa lalu dan percayalah
hal-hal yang baru itu sudah dan dinyatakan Tuhan bagi hidup kita di tempat ini. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa dahsyat ya. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, boleh memberkati hidup setiap kita jemaat di tempat ini. Tiba saatnya juga jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea secara khusus. Mari saya mengajak setiap kita mempersiapkan terlebih dahulu persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Bapak, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kami boleh kembali berkomitmen untuk kami boleh tetap fokus ke depan, memandang ke depan, bergerak maju di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memampukan kami melakukan semuanya itu, dan kami percaya apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat, hal-hal yang baru Tuhan nyatakan dalam hidup kami di tempat ini. Karena kami fokus ke depan, memandang Engkau, dan kami tidak ingat-ingat lagi hal-hal yang buruk yang terjadi di kehidupan yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami, Pastor Benny yang boleh menyampaikan firman. Tuhan beri kekuatan kesehatan, pakai kehidupannya, pelayanannya secara dahsyat luar biasa Tuhan. Kekuatan kesehatan melimpah, begitu pun juga dengan istri dan kedua anaknya. Terima kasih, semua jemaat juga diberkati, diberi kekuatan kesehatan yang daripada Engkau. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkenan akan setiap persembahan yang sebentar kami berikan di tempat ini. Dan kami percaya berkat-Mu kami terima. Inilah persembahan kami, kiranya Tuhan yang berkenan menerimanya. Pengelola keuangan gereja juga diberikan hikmat dalam mengelola keuangan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah silakan bisa memberikan persembahan melalui dompet elektronik yang dimiliki. Silakan lakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca saat ini melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer di rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat boleh berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda. Ya. Berikut kami sampaikan beberapa kegiatan informasi yang akan dilaksanakan di GKRI Berea 1 pekan mendatang. Ya, mari saya mengajak jemaat Tuhan mendukung sebentar siang Bapak dan Ibu Gembala beserta tim pelayanan GKRI se-Jawa Barat akan melakukan perjalanan ke daerah Jawa Tengah, ke daerah Cilacap dan sekitarnya. Mari kita sama-sama mendukung biar perjalanan Bapak Ibu Gembala beserta tim pelayanan GKRI Jawa Barat ke daerah Cilacap boleh membawa berkat yang luar biasa dahsyat bagi umat Tuhan GKRI yang ada di Cilacap. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat yang boleh berkenan memberikan pakaian yang masih layak pakai. Kemarin pakaian sudah di packing dan siap nanti siang dibawa oleh Bapak dan Ibu Gembala beserta rombongan untuk kita berikan ke rekan-rekan kita umat Tuhan di daerah Cilacap dan sekitarnya. Ya, kita semua jemaat mendukungnya. Ya. Untuk kegiatan doa mesbah doa pagi Selasa dan Jumat untuk sementara diliburkan, namun kegiatan akan diganti dengan kegiatan yang lain ya. Selasa dan Jumat nanti mesbah doa pagi untuk sementara diliburkan. Ya. Kemudian hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 mari saya mengajak umat Tuhan di tempat ini untuk mengikuti ibadah yang dahsyat luar biasa, ibadah kenaikan Yesus Kristus. Hari Kamis 26 Mei 2022 dimulai pukul 8.45 di gereja. Kita akan sama-sama mengadakan ibadah kenaikan Yesus Kristus. Dan saya yakin dan percaya kita akan menikmati berkat Tuhan yang dahsyat luar biasa melalui ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis 26 Mei mendatang pukul 8.45, jangan lupa ya.
Ya, berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga, selama 10 hari ke depan setelah tanggal 26, dimulai tanggal 27, 28 sampai 10 hari ke depan, gereja di tempat ini mengajak setiap umat Tuhan, mari kita sama-sama terlibat untuk kita boleh datang ke gereja pukul 7 malam untuk kita sama-sama berdoa di tempat ini, untuk berdoa untuk kita mohon pencurahan Roh Kudus selama 10 hari ke depan. Mengundang semua jemaat Tuhan, mari pakai kesempatan yang luar biasa dahsyat ini untuk kita sama-sama berkumpul di tempat ini, kita berdoa bersama-sama dan Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah jemaat GKRI Berea di tempat ini. Puji Tuhan, ya. Kemudian hari Jumat itu ibadah kerabat pukul 7 itu kita akan pakai kegiatannya bersama dengan kegiatan doa pencurahan Roh Kudus tersebut, ya, pukul 7 setiap hari selama 10 hari setelah tanggal 26. Kemudian hari Sabtu tetap ada ibadah kaum muda di tempat ini, Be Generation, dimulai pukul setengah 7 malam. Ya, untuk kegiatan doanya nanti diinformasikan lebih lagi melalui grup WhatsApp di tempat ini. Ya, demikian rangkaian kegiatan 1 pekan mendatang yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita menyanyikan pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami tahu Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan sudah melawat kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami melalui pujian penyembahan kami lewat firman-Mu. Sungguh kami boleh merasakan anugerah-Mu, kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Biarkan terus Kau pakai mereka sesuai talenta karunia mereka. Lebih lagi Tuhan, Tuhan pakai lebih dahsyat. Dalam kapasitas yang bertambah-tambah, Tuhan lipat gandakan. Untuk lebih berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir juga. Kami tahu kami ada di tempat ini karena kami rindu terus hidup dekat dengan Tuhan. Hidup semakin melekat dengan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami hidup bersama dengan Tuhan, kami tahu walaupun kami harus melewati tantangan, kami tidak takut. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan selalu menolong kami. Engkau tetap tidak pernah terlambat. Engkau sanggup menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan kami. Tuhan terima kasih. Tuhan terus berikan kepada kami untuk semakin lebih lagi maju di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, sampai Tuhan datang kali yang kedua.
waktunya semakin singkat untuk kami terus mempersiapkan diri. Menyiapkan untuk apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kami dan melalui kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tuhan juga melawat mereka. Ketika mereka sakit Tuhan sembuhkan. Ketika mereka mungkin dalam pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka. Sehingga Tuhan tetap menolong mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau juga melawat setiap keluarga besar Jemaat Berea. Dimanapun mereka berada, tangan Tuhan tetap menyertai mereka. Bersama dengan mereka, damai sukacita tetap Tuhan limpahkan buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mereka yang mungkin merindukan untuk pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan yang baru atau usaha yang baru, mungkin tempat kuliah yang baru, kami percaya berikan iman kepada mereka. Bahwa ketika mereka memandang kepada Tuhan, ketika mereka berharap kepada Tuhan, Tuhan siapkan yang terbaik buat mereka. Tempat kuliah yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, usaha yang terbaik. Bahkan kami tahu bahwa kalau kami mengandalkan Engkau, kami tahu Tuhan yang mengatur semuanya sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan bagi setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkat-Mu atas setiap keluarga demi keluarga. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berdoa Tuhan kalau sebentar kami hamba-hamba-Mu, Korwila Jawa Barat akan melayani menuju ke Cilacap dan sekitarnya. Tuhan pimpin sertai perjalanan kami bersama dengan rombongan. Jadi tibakan kami di sana dan kiranya juga memberkati jemaat yang kami akan mengunjungi. Kami mau Tuhan kami hadir di sana. Lawatan Tuhan terjadi buat umat-Mu di sana. Kami percaya Tuhan, kami tahu bahwa malaikat Tuhan mengawal kami. Sehingga ketika kami berangkat pulang semuanya dalam berkat dan pimpinan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Saudara kasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Ketika engkau masuk, ketika engkau keluar, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring, ketika engkau melakukan seluruh aktivitasmu. Tuhan bersama dengan engkau, menyertai langkah-langkahmu, menyertai rumah tanggamu, menyertai pekerjaanmu, menyertai kuliah sekolahmu. Dan apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyelesaikan. Lumbung-lumbungmu diberkati oleh Tuhan, adonanmu diberkati oleh Tuhan, sekolah kuliahmu diberkati oleh Tuhan, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan, dan keluargamu tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.